Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Julianti. Di sini kita akan membahas studi kasus hubungan CRM dan SCM terhadap CV niskala intrapersonal distribusi air minum dalam kemasan atau AMDK. Nah, sebelum kita masuk ke hubungan CRM dan SCM, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu CV. Mungkin sebagian di antara kalian asing dengan kata-kata CV. Jadi, CV atau Commandeering Venue Cup adalah badan usaha non-badan hukum yang didirikan oleh 2 orang minimal. Nah, dia terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah orang yang bertanggung jawab di kegiatan usaha di CV atau direktur. Nah, tanggung jawabnya ini tidak terbatas, jadi bisa meliputi harta kekayaan pribadi. Sedangkan sekutu pasif itu bekerja di belakang. Dia adalah orang yang memberikan modal. Nah, tanggung jawabnya ini terbatas, hanya sejumlah modal yang diberikannya. Nah, apa sih bedanya CV dengan PT? PT adalah badan usaha yang sering kita dengar. Nah, jadi PT atau perseroan terbatas adalah badan usaha tapi merupakan badan hukum yang didirikan juga minimal 2 orang. Namun dia ini lebih kompleks karena ada RUPS, ada direksi, dan ada komisaris. Serta tanggung jawabnya ini terbatas, jadi harta pribadinya tidak akan terganggu ketika terjadi masalah. Nah, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan apa itu SCM dan CRM. Bahas lebih dahulu supply chain, di mana supply chain ini adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pengguna akhir atau pemakai akhir. Nah, perusahaan-perusahaan ini termasuk supplier, manufacturing atau pabrik, distributor, dan customer berupa toko retail atau toko. Nah, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Lalu ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain ini, yaitu raw material atau aliran material ini, lalu informasi dan keuangan. Lalu yang berikutnya kita akan masuk ke pengertian SCM. Apa itu? SCM ini adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi. Nah, secara singkatnya, SCM ini berfokus pada pengelolaan rantai barang fisik, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, tujuan SCM ini untuk mengurangi ketidakpastian dan resiko dalam supply chain. Nah, komponen SCM menurut Turban 2004 terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, upstream supply chain, di mana ini itu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Lalu yang kedua, ada internal supply chain, di mana merupakan proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke keluaran organisasi tersebut. Nah, yang terakhir ada downstream supply chain, di mana ini merupakan aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Lalu masuk ke CRM atau Customer Relationship Management. Di sini ada gambar perputaran di CRM pada sales, service, support, dan quality. Nah, CRM ini sendiri selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengimplementasikan strategi marketing. Nah, CRM ini merupakan sebuah strategi perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam. Jadi intinya SCM atau Supply Chain Management berfokus pada pengelolaan barang fisik, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Sedangkan CRM atau Customer Relationship Management berfokus pada hubungan antara pelanggan, seperti pemasaran, penjualan, hingga layanan purna jual. SCM mewujudkan penjualan yang dimungkinkan oleh CRM. CRM menarik pelanggan, sedangkan SCM memastikan produk yang dibeli sampai ke tangan pelanggan. Di sini saya akan melanjutkan
mengenai hubungan CRM dan SCM di CV Niskala Intrapersona. Kita akan membahas dulu tentang perusahaannya. Oke, jadi CV Niskala Intrapersona ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi air minum dalam kemasan atau AMDK. Nah, dengan cakupan wilayah distribusinya itu kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta Kabupaten Ciamis. Nah, banyaknya persaingan AMDK dan tingkatnya ekspektasi dari pelanggan, maka Seven Skala Intrapersona ini membutuhkan sistem CRM dan SCM yang sangat mendesak. Nah, di sini ada material dan pergerakan rantai supply-nya. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang skema rantai pasoknya. Ini ada 6, ada produsen AMDK, pemasok kemasan, proses produksi, gudang CV niskala, distribusi atau logistik, serta konsumen akhir. Oke, untuk detailnya saya akan menjelaskan. Nah, di sini eh, sebelum itu ada 3 tahap utama aliran suplainya. Yang pertama itu ada upstream, di mana upstream ini produsen AMD kan pemasok kemasan ini memberikan botol galon, botol galon, label, dan kardus pengemasan. Nah, di yang berikutnya itu ada internal. Di sini itu gudang menyimpan dan manajemen stok. Di mana di sini juga adanya proses filtrasi, sterilisasi, dan pengisian otomatis di pabrik. Nah, lanjut yang ketiga itu ada downstream, di mana di sini dijelaskan pengiriman ke pengecer dan konsumen akhir. Nah, untuk detailnya, itu jadi aliran materialnya ini dimulai dari proses pengadaan bahan baku, seperti air baku, botol plastik atau PET, lalu adanya label kemasan, tutup botol, serta kardus pengemasan. Nah, pada tahapan hulu atau upstream yang sudah dijelaskan tadi, perusahaan ini harus memastikan kualitas air baku memenuhi standar kesehatan. Sementara bahan kemasan diperoleh dari pemasok yang mampu menyediakan produk secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi. Nah, lanjut tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu ada proses di mana internal supply chain, di mana air baku itu melalui proses filtrasi, sterilisasi, pengisian otomatis di pabrik. Nah, itu masuk ke proses produksi. Nah, botol yang sudah dibentuk ini akan dicuci, diisi, ditutup, diberi label, dan kemudian dikemas ke dalam kardus. Nah, setelah itu, produk akan dipindahkan ke gudang. Nih, gudang Seven Skala untuk melakukan proses manajemen persediaan. Nah, pada tahap ini, perusahaan harus memiliki sistem kontrol yang akurat agar jumlah stok sesuai dengan permintaan pasar. Jadi, terhindar tuh dari kekurangan atau stock out maupun kelebihan persediaan atau overstock. Nah, lanjutnya itu ada di bagian downstream supply chain yang dimana ini itu berperan ke distribusi atau logistik. Ini yang kelima. Nah, jadi MDK dari si Seveni Skala ini itu ke berbagai titik hilir seperti agen, grosir, retail, pengecer. Pengecer ini seperti supermarket, warung, atau distributor kecil. Atau juga bisa ke pelanggan langsung melalui armada distribusi di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis. Nah, distribusi ini juga harus efisien dan terintegrasi karena eh, akan mempengaruhi produk yang tersedia agar tepat waktu dan memenuhi permintaan pelanggan. Nah, ada juga aliran informasi seperti stok dan pesanan yang idealnya mengalir bolak-balik antara Seven Skala dengan pemasok dan pelanggan untuk meningkatkan rantai pasoknya. Nah, lanjut ada tahap produk mulai diterima ke konsumen akhir di bagian keenam ini. Nah, di sini kita masuk ke hubungan CRM, di mana CRM di sini digunakan untuk menganalisis permintaan pelanggan, memantau kebiasaan pembeli, menerima keluhan konsumen, serta memberikan informasi produk. Nah, di sini juga ada data pelanggan yang akan diperoleh untuk merancang program loyalitas, meningkatkan kualitas
pelayanan, dan memastikan pelanggan tetap setia terhadap brand produk AMDK dari si Seven Iskala. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan SCM dan CRM yang diprediksi. Nah, di sini berdasarkan artikel yang sudah saya baca pada tahun 2024, Stephanie Scala ini menghadapi sejumlah tantangan kritis yang berakar pada pengelolaan SCM dan ketiadaan sistem CRM yang terintegrasi. Kita mulai dulu ke bagian sisi SCM-nya. Nah, di sisi SCM-nya ini, pertama masalahnya itu adalah di pengelolaan stok yang belum efisien. Jadi, eh, adanya tidak tepatan perencanaan permintaan yang mengakibatkan overstock atau biaya penyimpanan yang meningkat. Dan stock out, di mana eh, kehilangan peluang penjualan dan kepercayaan pelanggan. Nah, selain itu, ada juga koordinasi antar tim di bagian gudang sama distribusi yang masih lemah, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman dan ketidakpastian ketersediaan produk dan jadwal pengiriman dari pemasok. Nah, lanjut yang berikutnya itu dari sisi CRM-nya. Nah, di sisi CRM-nya ini, perusahaan ini belum memanfaatkan teknologi informasi untuk mencatat, menganalisis, atau mengelola interaksi dengan pelanggan. Nah, akibatnya Seven di skala ini tidak memiliki sistem untuk memahami pola permintaan pelanggan, menangani keluhannya, dan menciptakan strategi loyalitas. Serta adanya juga minimnya data pelanggan yang menghambat pengambilan keputusan strategi. Nah, di sini ada juga alternatif dari permasalahan SCM dan CRM yang dibahas tersebut. Itu yang pertama ada implementasi sistem ERP atau CRM-nya. Di mana di sini mengadaptasi sistem ini akan memungkinkan perusahaan mengelola stok secara real time, memantau pengiriman, serta menganalisis data pelanggan. Ini akan membantu merencanakan permintaan yang lebih akurat dan meningkatkan ketepatan di layanannya. Nah, lanjut yang berikutnya, itu ada pelatihan SDM dan IT. Di mana karyawan ini perlu dilatih dalam penggunaan teknologi baru, baik untuk pengelolaan logistik maupun layanan pelanggannya. Kalau yang terakhir ada optimalisasi rantai distribusi, di mana memanfaatkan software rute pengiriman dan forecasting permintaan. Jadi perusahaan bisa menghemat waktu dan biaya distribusi sambil meningkatkan kecepatan pelayanan. Nah, dari pembahasan kita tadi, dapat disimpulkan bahwa CV Niskala intrapersona ini masih memiliki beberapa masalah di CRM dan SCM-nya. Mulai dari supply chain, perusahaan ini memiliki ketidaktepatan dalam memanajemen stok, di mana produk yang ramai dicari itu stoknya habis secara tidak diketahui, sedangkan produk yang kurang dicari itu menumpuk dan biaya penyimpanan menambah karena itu. Nah, selain itu, dari koordinasi tim antar rantai pasok seperti gudang dan juga distribusi itu tidak optimal, sehingga adanya keterlambatan produk serta ketersediaan produk itu menjadi tidak pasti kapan ketersediaannya. Nah, proses operasionalnya juga masih manual, menyebabkan pelacakan stok hingga pengiriman barang itu kurang akurat. Dari sisi CRM-nya, perusahaan ini belum memiliki sistem digital untuk mengelola data dan interaksi antar pelanggan. Akibatnya, si CV di skala ini tidak bisa menganalisis pola pembelian pelanggan yang akan mengalami sulitnya menangani keluhan secara terstruktur dan belum mampu membangun strategi loyalitas, di mana kurangnya data pelanggan membuat perusahaan sulit memahami kebutuhan pasar secara efektif. Mungkin saja dengan interaksi antara keduanya di SCM dan CRM-nya, CV kali ini bisa meningkatkan efisiensi dari operasionalnya, memberikan layanan lebih cepat hingga hubungan pelanggannya itu lebih kuat lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.